Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali berjumpa bersama Bapak Ibu Saudara melalui program Sapaan Gembala ini. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bacaan leksionari dari 1 Tawarik pasal 11 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu Saudara bisa membaca perikop ini di rumah masing-masing. Nah, bacaan kita pada hari ini mengisahkan tentang Daud yang diurapi sebagai raja atas bangsa Israel. Daud tidak mengangkat senjata dan dia menggulingkan raja Israel yang sebelumnya yaitu Saul. Tapi justru orang-orang Israel yang bersehati meminta Daud menjadi raja karena memang sedari awal Daud sudah menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Ia tidak berpikiran sempit. Dia tidak mementingkan golongannya sendiri, sehingga kepemimpinan Daud yang menggembala memberikan rasa aman dan tentram bagi bangsa Israel. Nah, oleh karena itu kalau kita membaca juga di ayatnya yang keempat, di sana kita melihat bahwa setelah Daud diurapi menjadi raja, dia langsung melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kepeduliannya kepada bangsa Israel yang begitu besar membuat dia berupaya merebut kota Yerusalem dari orang-orang Yebus yang selama ini mengganggu ketentraman hidup mereka. Padahal Bapak Ibu, selama ratusan tahun, kota Yerusalem itu tidak pernah berhasil ditaklukkan. Bahkan kalau kita membaca di 2 Samuel pasal 5 ayat 6, orang-orang Yebus yang merasa diri sangat kuat, mereka mengejek Daud dengan mengatakan, "Hei Daud, orang-orang buta dan timpang saja bisa mengalahkan kamu." Tapi kita bisa lihat apa yang terjadi adalah sebaliknya. Orang-orang Yebus berhasil dikalahkan. Dan itulah kenapa Yerusalem disebut sebagai kota Daud. Dan konon ya kita juga sama-sama tahu, kota Yerusalem menjadi kota yang penting di dalam sejarah kekristenan mula-mula. Nah, kisah penaklukan orang-orang Yebus di Yerusalem ini hanyalah satu dari sekian deretan kisah keberhasilan Daud ketika dia menjadi seorang raja. Itulah mengapa tidak mengherankan bahwa sampai pada masa perjanjian baru pun, orang-orang Yahudi memandang bahwa di masa pemerintahan Raja Daudlah, kerajaan Israel itu mengalami puncak kejayaan. Karena ada berbagai prestasi yang ditorehkan oleh Daud, ada berbagai perang yang dimenangkan oleh Daud. Sehingga saya membayangkan saudara, kalau misalnya Daud itu hidup di masa kini, dia punya akun sosial media misalnya, kira-kira akan berapa banyak orang, berapa juta orang yang akan follow akun sosial medianya. Lalu seberapa banyak orang yang akan ngefans dan mengeluh-ngeluhkan nama Daud karena berbagai prestasi yang dia raih. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam perikop kita pada hari ini, terutama di ayatnya yang ke-9, di situ ditekankan bahwa di balik kekuasaan dan kebesaran Daud, di balik berbagai prestasi yang Daud capai, di sanalah terdapat penyertaan dan perkenanan Tuhan. Coba lihat di ayatnya yang ke-9 ya Bapak Ibu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Saudara, Daud mengingat bahwa di balik setiap kesuksesan yang dia raih sebagai seorang raja, dia tidak bisa melakukan semuanya ini tanpa penyertaan dan perkenanan Tuhan. Dan sebetulnya ayat ini juga menjadi pengingat bagi kita, bahwa kalau mungkin pada saat ini kita dihadapkan dengan fenomena di mana orang itu seringkali membangga-banggakan dirinya, membesarkan dirinya. Bahkan kalau ada bahasa masa kini ya Bapak Ibu, saya tidak tahu nih apakah Bapak Ibu tahu atau tidak istilah ini. Namanya istilah halu. Halu itu apa Bapak Ibu Saudara? Jadi seringkali ada orang-orang yang sering membuat cerita yang sebetulnya itu tidak betul, tapi cerita itu dibuat-buat hanya untuk supaya dia membanggakan dirinya. Contoh, saya ini adalah
lulusan S3 dari universitas ternama, tapi sebetulnya ketika dicek tidak pernah dia menempuh kuliah di situ, bahkan tidak pernah dia menempuh studi S3. Saya pernah dipanggil untuk berbicara di acara ini dan acara itu. Saya pernah pergi ke Amerika, pernah pergi kemana, tapi sebetulnya dari ceritanya terlihat bahwa semuanya hanyalah cerita yang dibuat-buat saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah fenomena seperti ini, tetapi justru firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa setiap hal yang kita miliki, segala pencapaian yang kita raih, tidaklah lepas dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dan perkenanan Tuhan atas setiap usaha yang kita lakukan. Nah, kalau kita memiliki pemahaman ini, maka tentu kerinduan kita itu bukan untuk mengagung-agungkan diri, tapi bagaimana kita bisa mensyukuri penyertaan Tuhan dengan memuliakan Tuhan melalui setiap hal yang kita raih, melalui setiap prestasi yang Tuhan izinkan untuk kita dapatkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita memulai setiap hari di dalam kehidupan ini, termasuk juga hari ini, dengan senantiasa memohon penyertaan-Nya, peka di dalam mendengarkan kehendak-Nya, dan setia melakukan kebenaran-Nya, sehingga Ia akan berkenan terhadap setiap hal yang kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon ampun kalau mungkin seringkali dalam hidup ini kami melupakan penyertaan Tuhan, dan kami lebih memilih untuk membanggakan dan menyombongkan diri kami. Tuhan, setiap kami hanyalah manusia yang rapuh dan terbatas. Dan karena itu biarlah di dalam hidup ini kami semakin kecil, tapi Tuhanlah yang semakin besar. Biarlah di dalam setiap kehidupan ini kami boleh terus mempersaksikan Tuhan di dalam setiap pencapaian kami, maupun juga ketika kami boleh melewati setiap tantangan dan pergumulan. Kami boleh mengatakan, hanya karena Tuhan kami bisa melewati semua ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon hikmat dan bimbingan Tuhan untuk aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.